Halo, salam apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen di Aku Tahu Channel. Saat ini kita akan memasuki pelajaran yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di bagian ini kita akan belajar bagaimana kita membutuhkan Roh Kudus dalam menjalani hidup ini. Kita akan memasuki part 22 tentang ketaatan. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang ketaatan kepada Tuhan ya di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak mengingatkan semua anak-anak untuk menyediakan semua peralatannya, yaitu peralatan tulis ya untuk mencatat hal-hal penting dalam pelajaran ini. Nah, seperti biasa anak-anak, kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita. Mari lipat tangannya, kita tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali dalam pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan kami hikmat yang dari Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan memasuki pelajaran kita seperti biasa. Ambil Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab kita pada saat ini. Kita akan membaca Amsal 13 ayat 13 sampai dengan 18. Amsal 13 ayat 13 sampai dengan 18. Anak-anak, ketika kita membaca Alkitab, mari kita keluarkan suara kita supaya kita dengan yakin dan penuh percaya bahwa apa yang kita baca itu benar-benar dari Tuhan. Ayat 13 bersama-sama, 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Firman Tuhan ini di dalam kitab Amsal memberikan banyak nasihat-nasihat kepada anak-anak Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan ini menjadi terang dalam hidup kita, agar kita memberikan hikmat pengetahuan dari Tuhan. Ya anak-anak ya, kita sudah baca firman Tuhan, kita lanjut ke pelajaran kita. Tentang apa ya? Ya, kita akan pelajari saat ini tentang taat. Taat itu apa ya? Taat itu berarti kita mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti perintah Tuhan, melaksanakan apa itu yang disebut dengan pesan-pesan dari Tuhan. Supaya apa? Kita terbentuk dengan baik. Coba proses pembuatan guci atau gerabah, apakah anak-anak tahu? Ini sebuah ilustrasi ya. Cara pembuatan guci atau gerabah, dari mana itu bahannya? Bagaimana cara pembuatannya? Ya, ini sederhana saja Bapak buat. Anak-anak, untuk membuat guci atau gerabah, ya atau gerabah juga ya, itu diambil dari tanah. Ya, biasanya diambil dari tanah liat. Ya, diambil tanah itu, dibersihkan dari batu-batu, kerikil-kerikil. Nah, tanah itu dikasih air, itu lalu diinjak, ya sampai halus seperti yang kita lihat pada gambar ini. Ya, sampai bisa dibentuk seperti gambar ini. Ya, tangan bisa menyentuh sampai bisa dibentuk. Nah, setelah seperti gambar ini, diinjak-injak, dibanting-banting, dipukul-pukul, jadilah halus, bisa dibentuk seperti pada gambar ini. Ya, mulai dibentuk bagaimana keinginan seorang pengrajin, ya, jadikan bentuk seperti apa gerabah ini atau guci ini, bagaimana bentuknya terserah dia. Ya, yang penting kalau tanah liat ini mengikuti
bentuk apa yang dibikin oleh tangan dari pengrajin ini, maka jadilah dia seperti yang diinginkan. Tetapi kalau tanah itu bilang, apa mungkin ketika digeser ke kanan dia mau menyebar, ya nggak jadi. Nah, itu harus diputar, kalau dia rusak, dibentuk lagi, dihaluskan lagi tanahnya, dibentuk lagi. Kalau dia rusak, ini lagi ya. Jadi nggak langsung dibuang, pasti dibuat lagi jadi bahan yang sangat baik. Nah, setelah begini, ya jadi supaya bagus, dibentuk, dibakar, ya kan? Jadi jadilah sebuah guci atau gerabah yang kuat, ya, dibakar. Nah, setelah dibakar, apa yang terjadi lagi? Dia pasti dijemur lagi, ya. Setelah itu bagus, dicat dan bagus, ya. Inilah suatu proses pembuatan guci atau gerabah. Ketika dia dibentuk dan dia mau itu guci dibentuk, jadilah sebuah guci atau gerabah yang bagus. Tetapi seandainya gerabah itu tidak bisa dibentuk, maka dia akan dibuang, ya, karena tanahnya itu tidak bisa dibentuk, ya pasti dibuang, tidak dipakai. Nah, seperti itulah hidup kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita mau dibentuk, maka kita akan menjadi perabotan yang baik, ya, perabotan surga yang baik, jadi penghuni surga yang baik, ya anak-anak ya. Nah, pada dasarnya manusia sudah berdosa. Menjadi orang taat kepada Tuhan pasti melewati apa itu, seperti tadi pembentukan, ya. Untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan pasti ada melewati beberapa, apa contohnya, pembentukan karakter. Hidup agar manusia itu sempurna di hadapan Tuhan. Seperti tadi pembuatan gerabah atau guci, dia dibentuk, diinjak, dihaluskan, dipisahkan dari batu-batu atau pasir supaya bisa dibentuk jadi yang bagus, ya. Jadi karakter kita harus dibentuk, ya. Pembentukan di sini tidak instan, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi ketika gerabah itu dibentuk, tidak tiba-tiba langsung jadi, tidak harus tadi seperti dibakar, dijemur, ya. Jadilah gerabah atau guci yang sangat indah. Dan diperlukan ketaatan kepada Allah. Untuk menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan, kita harus taat. Jadi anak-anak supaya sempurna di hadapan Tuhan harus taat, ya. Taat di bidang apa? Taat mengikuti ajaran Yesus, ya, yaitu contohnya ya memikul salib Yesus. Ya, memikul salib Yesus itu banyak, maksudnya kita diejek harus taat, kita dihina pengikut Yesus, kita harus taat. Pasti ada ejekan-ejekan sama teman kita, dasar kamu Kristen gitu, pasti ada. Tapi kita harus taat kepada Yesus, ya, karena kita diutus di dunia ini, Bu, di tengah-tengah serigala, ya, seperti domba di tengah-tengah serigala kita diutus, ya, bukan domba di tengah-tengah domba. Kalau di tengah-tengah domba ya enak semua, nah, tapi kita seperti domba diutus di tengah-tengah serigala, ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa anak-anak, Bapak mengingatkan saatnya dulu untuk di like, ya, yang belum subscribe di subscribe. Dan itu anak-anak tidak kena biaya, itu gratis anak-anak ya, tidak kena biaya. Boleh di like dulu ya, dan dibunyikan loncengnya. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Taat dan mengandalkan Roh Kudus. Pasti maksudnya taat dan mengandalkan Roh Kudus? Ya, kita semua sudah mengetahui bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang mengatakan aku tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa kecuali Yesus. Ya, karena Yesus bukan diturunkan dari daging tapi dari Roh Kudus. Nah, salah satu bukti kita lebih mudah mencari musuh daripada mencari teman. Maksudnya apa? Kita kan sudah hidup dalam dosa. Lebih gampang mencari musuh daripada teman. Coba, paling gampang. Kalau kita mencari teman, belum tentu kita langsung dapat apa. Kita dicurigain dulu. Apa maksudnya ini baik sama saya. Tapi kalau mencari musuh paling gampang. Contohnya, orang lewat, kita sentil aja batu ke arah dia. Udah marah itu orang. Atau orang lewat, kita pelototin aja. Dia orang langsung marah sama kita. Itu musuh. Paling gampang cari musuh. Untuk mencari teman, sangat susah. Terkadang lebih mudah berkata bohong dibanding berkata jujur.
sebagai manusia berdosa, sering kita berkata tidak jujur atau kita berbohong. Kenapa? Karena ada benih dosa dalam hidup kita. Ya, kita manusia berdosa. Jadi sering kali kita lebih gampang mengucapkan kata-kata bohong dibanding kata jujur. Walaupun banyak juga orang yang selalu berkata jujur daripada kebohongan. Ya, tapi jarang ya anak ya. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan untuk menjalankan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Kita lanjut pelajaran kita. Untuk apa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini? Ya, kita tadi kan mengatakan kita butuh Roh Kudus. Untuk apa sih kita membutuhkan Roh Kudus? Ya, selain yang sudah dijelaskan tadi, ya, kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi, Roh Kudus menuntun kita, mengingatkan kita bahwa kita sudah menyimpang, ya, atau sudah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Atau Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, ya anak ya, Roh Kudus memampukan kita untuk memaafkan orang lain. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa memaafkan orang lain. Ya, contohnya ada teman kita berbuat salah sama kita. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita nggak akan sanggup mengampuni orang. Tapi kan ada Roh Kudus memberikan kedamaian di atas hidup kita, memberikan sukacita, memberikan ketenangan dalam hidup kita, dalam roh kita. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Asal kita taat, ya, taat kepada Roh Kudus. Jadi inti pelajaran kita pada hari ini, jangan mengandalkan manusia sebab Allah tidak suka melihat orang yang sombong dan mengandalkan diri sendiri. Karena manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sekali lagi, jangan mengandalkan manusia, sebab Allah tidak suka melihat orang yang sombong dan mengandalkan diri sendiri, karena manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.